Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Gombong. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara tentang praktek pengambilan keputusan kepada Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Jimah. Selamat siang Ibu Jimah. Selamat siang Pak Samsudin. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan waktu kepada saya untuk kegiatan wawancara ibu-ibu. Ya. Langsung mohon Bu Jimah nggih? Ya, langsung monggo. Oke. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya Pak. Selama menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit diputuskan Pak. Namun kita harus mengambil keputusan itu dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah. Jadi harus diidentifikasi dulu Pak masalahnya. Iya, berarti semua permasalahan itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, betul, harus diidentifikasi terlebih dahulu Ibu. Ya, betul. Ibu, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya Pak, sebagai kepala sekolah kita harus melihat situasi dari berbagai sisi Pak. Biasanya saya meminta masukan dulu kepada guru yang senior. Setelah mendengar berbagai masukan, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan Pak. Ya, meskipun tidak mungkin saya dapat atau bisa memuaskan dari semua pihak. Apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan sama-sama benar, maka saya akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati atau dirapatkan dulu Pak. Tapi semua itu harus dimusyawarahkan dulu Ibu. Dimusyawarahkan, ya dirapatkan begitu Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Ya Pak, yang pertama saya akan mencoba memahami kasus yang terjadi. Kemudian mengumpulkan semua guru untuk mendapat masukan. Lalu mengadakan rapat bersama Dewan Guru. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting Pak. Voting. Ya. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal itu disepakati. Begitu Pak. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya. Hal yang saya anggap efektif adalah apabila apa yang saya inginkan dan yang diinginkan guru-guru itu bisa satu suara dan sejalan. Itu Pak, penak pernah Pak. Sejalan ya, satu suara. Iya. Iya Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan yang bersifat personal apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda-beda Pak, dengan harapan atau keinginan saya, sehingga bertolak belakang dengan keinginan saya itu Pak. Itu yang merupakan tantangannya ya, berbeda pendapat, intinya seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya Pak, tidak ada jadwal tertentu Pak. Pokoknya buat saya segala hal harus tuntas dan
dan kalau bisa diselesaikan secepatnya. Meskipun begitu, tergantung dari ringan beratnya suatu kasus permasalahan. Jadi tidak dijadwalkan, Pak. Yang penting ada permasalahan langsung Iya, diselesaikan. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada, Pak. Yang pertama, dukungan dari keluarga. Yang kedua, dari tim di sekolah, Bapak dan Ibu guru yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada. Jadi saya tidak bisa sendiri, Pak. Iya, Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, Pak. Saya belajar banyak hal dari selama ini, Pak. Saya menjadi kepala sekolah. Tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman kita dengan sekolah sebelumnya, Pak. Karena kondisi sekolah itu berbeda-beda, Pak. Maka saya harus bisa beradaptasi dengan sekolah yang baru, Pak. Itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi saya dalam sebuah pengambilan keputusan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Samsudin. Semoga Pak Samsudin diberikan kemudahan dalam kegiatan CGP dan harapan kami ilmunya bisa dibagikan kepada teman-temannya, Pak. Demikian, terima kasih. Amin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Gombong, Kabupaten Batang. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari TK Tunas Putra Gombong, yaitu Ibu Nur Halimah. Selamat siang Ibu. Siang, Pak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu panjenengan. Langsung Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Kalau saya sendiri, saya akan mengamati dulu permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan informasi yang ada dan menentukan keputusan berdasarkan peraturan sekolah kami. Intinya semuanya bermuara pada aturan sekolah Ibu. Ya. Pertanyaan yang kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, saya harus selalu dikembalikan pada aturan sekolah kami, Pak. Setiap pengambilan keputusan, saya menjalin hubungan dengan teman-teman sejawat kami, memastikan bahwa keputusan tersebut memang benar-benar bisa dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian. Ya, berarti semuanya tetap harus aturan, kembali ke aturan sekolah. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama saya akan mencari informasi terlebih dulu apa yang terjadi. Setelah itu saya akan datang ke lapangan untuk mewawancarai dari berbagai pihak yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Lalu setelah itu saya akan menganalisis untuk diambil keputusan yang paling terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya sendiri merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dengan spontanitas tergantung permasalahan di lapangan. Dan saya juga akan mengobrol dengan tim manajemen sekolah seperti dewan guru lainnya. Ya, berarti efektif itu jika
semuanya dapat memahami masalah yang masalahnya. terjadi ya. Setelah itu memutuskan bersama-sama. Pada intinya di musyawarah. Ya, musyawarah sesuai peraturan sekolah kami. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau tantangan yang sering dihadapi itu biasanya kurang diterima. Ya, keputusannya itu kurang bisa diterima. Tentu saja setelah itu kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan kita, Pak. Dalam keputusan sekolah kita. Iya, karena semua keputusan itu tidak mungkin diterima semuanya, nih. Perlu Iya. ada komunikasi terus. Maka dari itu kita harus meyakinkan orang tersebut. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dari sekolah kami tidak ada jadwal tertentu, Pak. Cuma harus diselesaikan dengan baik dan secepat mungkin agar permasalahan tersebut bisa langsung clear. Ya, semakin cepat Ya, berarti semakin cepat semakin baik ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya faktor yang mempermudah itu kerjasama antara teman sejawat di TK kami, Pak. Hubungan bekerja sama, bermusyawarah dengan guru-guru kami. Iya, kerjasama, musyawarah itu intinya. Iya. Karena dengan musyawarah kan semuanya bisa diselesaikan itu. Iya, bisa diselesaikan dengan cepat dan baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa saya ambil itu pengalaman adalah sebuah guru yang terbaik. Ya, pengalaman sebuah guru yang terbaik itu sangat baik sekali semuanya. Terima kasih Ibu Ya, Pak. sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Semoga obrolan kita hari ini itu dapat bermanfaat untuk saya sebagai sebuah pengalaman nih dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.